sana. Jumpa lagi dengan kita berdua, Istri Syafoni dan suami saya Riki, dan kami Pasutri Touring. Ya, jadi tadi kita tak sempat opening di penginapan, tapi karena kita memang barusan isi bensin nih di SPBU. Nah, jadi sekarang kita baru mau opening dan kita mau start jalan. Tujuan kita hari ini mau ke Sembalun tapi lewat Senggigi, lewat utara. Nah, seperti apa perjalanannya? Ya, kita lihat aja lah. Kita belum doa loh. Doa sambil jalan aja nanti. Ya. Atau sekarang aja? Ya udah, sekarang aja deh. Ya. Caca taruh. Perjalanan kami pagi ini diiringi dengan perasaan was-was karena melihat langit yang mendung parah. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti gimana kondisi di jalan ya. By the way, bagi yang baru tahu kami dari video ini, saat ini kami sedang dalam rangkaian perjalanan motoran Jakarta Larantuka PP menggunakan motor Yamaha NMAX Turbo. Ikuti terus perjalanan kami ya. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan hidupin loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kami. Wah, gerimis sudah mulai turun. Gawat nih. Apakah kita akan kehujanan hari ini? Gerimisnya makin lama mulai makin lebat. Tapi untungnya saat ini kami sedang menuju satu lokasi, janjian dengan seorang biker dari Mataram. Jadi bisa neduh bentar lah. Oke, jadi tadi kita mampir ngopi sampai sarapan itu sama ada Om Risto yang kalau ingat dulu kita di Lombok juga ketemu sama Om Risto, sempat istirahat di rumahnya juga. Terus memang tadi kan udah mendung dan mulai hujan tipis-tipis, tapi sekarang dan langitnya sepertinya akan lama ini. Gimana? Iya. Jadi yang punya Lombok Sedih karena hujan. Bagaimana Apalagi ini? kita mau ke Sembalun. Sembalun udah pasti bakal berkabut dan ya, we'll see. Semoga hujannya cepat reda biar kita bisa ngegas lagi. Masa sih mesti pakai mantel hujan? Ya udahlah, kita lihat ntar lagi. Oke, ini sudah mulai reda tapi ini kayaknya lebat lagi. Tadi kita udah siap-siap mau jalan tapi lebat lagi. Tapi awannya sih udah makin gerak sini. Masih nunggu bentar lagi apa gimana? Apa gas aja? Hah? Lanjut. Oke. Om, thank you ya Om. Ya. Sampai ketemu lagi kita. Nanti mampir lagi. Siap, Mampir siap, Lombok. siap. Oke. Awan, oh awan. Oke Om. Ya, mari ya Om, thank you. Beruntungnya pas ketika kami akan berangkat, hujannya sudah reda, tinggal gerimis halus aja. Tapi untuk antisipasi, jaket riding kami tambahin rompi lagi. Nah, ini dari Rabbit and Wheels juga, biar kalau mendadak hujan lagi, nggak langsung kena ke badan. Dan kalau melihat posisi awan, Koriki sangat yakin kalau di depan pasti sudah nggak hujan lagi. By the way, keluar dari kota Mataram tadi, kita sudah masuk di Kabupaten Lombok Barat. Ini siapa sih berisik banget?
Totot wuk wuk, totot wuk wuk. Ih, kendaraan plat hitam pula. Sepenting, jalanan selebar dan sesepi itu kudu banget pakai patwal. Tebakan Koriki benar, makin jauh kami jalan, langitnya semakin cerah dan jalanan juga semakin kering. Well, sanak semua nikmatin aja ya pemandangan di jalur yang kami lewati ini. Selanjutnya dari Kabupaten Lombok Barat, kita berpindah masuk ke Kabupaten Lombok Utara. Saat ini kita sedang memasuki Kecamatan Tanjung, ibu kota Kabupaten Lombok Utara, yang sering juga disebut Dayan Gunung, yang punya semboyan Tiok Tata Tunak, yang artinya tunggu, atur, dan sayangi. Sebelum sampai di Sembalun, ada satu tempat yang jadi tujuan kami di perjalanan kali ini. Ini dia tempatnya, Kampung Adat Karangbajo. Yo sana, ini kita lagi ada di Desa Adat Karangbajo di Bayan. Ini kita ditemani sama Siapa adik ini? siapa? Sakila. Hai Sakila. Sakila lahir di sini.
Enggak di Mataram. Oh, lahirnya di Mataram. Tapi orang sini. Oh. Nih, ini depan nih. Ada saya, Siapa namanya? Safira. Syakira. Safira. Oh, Safira. Syakira. Nih sama teman-teman adik-adik yang lain nih. Halo. Wah, ikut juga. Ini kita kemana nih? Ini kita mau melihat kampu. Apa? Kampu atau rumah adat. Oh, kampu atau rumah adat. Ya, yang di sini ada rumah adat. Oh, yang ini. Ya. Ini tempat di Kiai Lebih. Apa itu? Kiai Lebih kayak seperti ustadz tapi yang buat kita Misalnya kita ada acara-acara Oh. ritual tertentu. Pemimpin upacaranya lah. Nah, ya. Apa namanya? Kiai Lebih. Kiai Lebe. Kiai Oh. Lebih. Lebih. Ya. Oke. Yang ini tadi namanya siapa? Usna. Usna. Nah, Nah, ini apa namanya tadi? Kampu adat. Kampu. Kampu Bayan. Oh, Kampu Bayan. Kampu adatnya. Jadi kayak pusat adatnya. Tapi kita kalau mau masuk sini harus pakai kain ya. Mirip lah kayak mau masuk pura-pura di Bali. Konsepnya gini. Jadi segala upacara adat dilakukannya di sini. Dan karena kita orang luar ya nggak bisa sembarangan masuk. Mari. Oke, mari kita lanjut. Yang ini masjid pertama yang dibangun oleh masyarakat Lombok Utara dan yang paling tertua. Sudah berapa tahun? Lebih ratusan tahun. Pastinya nggak tahu. Ya, nggak tahu soalnya kita baru kita baru lahir. Kita sebelum lahir udah dibangun. Sebelum kita dibuat udah dibangun. apa namanya tadi? Masjid apa? Masjid kuno Bayan Beli. Pelan-pelan. Masjid Masjid Kuno kuno Bayan Beli. Bayan Bele. Jangan lupa mampir. Yang di sini seperti Kalau mau lihat makam-makam adat ini ini sudah namanya pergi. makam Oh gitu. Yang mana masjidnya? Yang ini? orang-orang ya pada sini. kiai masuk di sini pas ada ritual. Tahu acara tertentu. Kalau yang sebelah kiri ini apa? Makam. Oh ini makam. Ya, seperti makam Titi Mas Penghulu, makam Sesaid dan banyak lainnya. Ya, karena makam ini lebih dari ratusan nyawa juga di sini. Orang-orang sini dimakamkannya di sini. Enggak semuanya. Ini masjid kuno Bayan Belek. Di dalamnya ada naga. Apa? Ada naga? Ya, tapi udah kelihatan. Apa itu? Kenapa ada patung naga di dalam? Bulan apa saya? Apa? Kenapa? Apa? Kenapa ada patung naga di dalamnya? Kurang tahu kalau itu, cuma taunya yang di sekitar luar aja. Oh, oke. Ini masjid kuno udah lebih dari ratusan tahun. Tertua di Tertua di Pulau Nusantara. Pulau Nusantara. Kamu asal ngomong kamu ini. Nah, ini nih salah satu contoh rumah adatnya. Jadi sempurna. Belum jadi sempurna ya. Tapi kita mau lihat ke dalam, coba. Oke, permisi. Oh, jadi hanya satu ruangan besar begitu dan ini sudah Memasaknya di dalam. Masaknya di dalam. semen. Oh, Dibuatin gitu. Yang itu ya? Jadi sempurna. iya iya. Berarti mirip kayak Kalau mau mentawai. masuk dah, Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. masuk dah. Nah, yang ini tuh namanya beruga buat nerima tamu. Nah, ini nih yang ditaruh di atas itu namanya apa tadi? Sampah. Sampak ya. Itu buat taruh makanan. Ya. Oke. Jadi makanannya nanti kalau duduk di sini rame-rame ditaruh di sini nih, dipanjangin gitu. Iya, enggak apa-apa.
Di sini kami berkesempatan berbincang dengan Amariko, salah seorang tokoh di kampung adat Karangbajo. Banyak sekali informasi menarik yang kami dapat tentang keunikan masyarakat Karangbajo ini. Pokoknya kalau sanak semua ke Lombok, wajiblah mampir ke sini. Oh, belum, nggak ada catatan pasti. Memang kalau secara ini nggak ada di sini. Oh, oke. Rumah nggak boleh, ini hanya boleh pakai kain. Nah, sebagian sih. Karena di tempat kami di kampung ini termasuk salah satu beberapa bangunan atau rumah yang termasuk rumah dinas pejabat adatnya. Aha, itu yang nggak boleh. Salah satu rumah saya yang ini, salah satu rumah dinas kami. Aha. Alasan tidak boleh itu ada ininya atau hanya karena budaya turun temurun? Bisa dikatakan turun temurun juga iya, dan hal-hal yang beda juga di dalam itu kan menghormati untuk alasan itu ada juga. Oh. Kayak rumah saya yang ini itu di dalamnya bisa dikatakan lumayan banyak pernak-pernik Sakralnya lah ya. Sakralnya itulah salah satu yang kami hormati. Oh, jadi ya dengan hanya menggunakan kain itu lebih ke berarti kita masuknya itu bersih. Ya kayak gitu. Oke. Secara langsungnya kami itu menghormati itu dengan cara itu. Ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Amariko. Terima kasih sudah banyak kasih informasi sama kita. Tadi sudah disuguhin teh juga. Sehat-sehat ya, Amariko. Dadah. Husna, Ina Riko. Ya. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus ya. Amin. Nah, kami pamit. Ya, dadah. Hati-hati di jalan. Yuk, amin. Mari. Nah, sana kalau main ke Lombok, mampirlah di desa Karangbajo ini, desa adat. Jadi kita bisa ya dapat ilmu baru, dapat wawasan baru dan mengenal budaya-budaya yang berbeda. Seperti itu, Indonesia itu kaya, bro. Ya, sekarang kita lanjut, kita mengarah ke Sembalun. So, Cece terus. Dari kampung adat Karangbajo, perjalanan kami lanjutkan. Tujuan berikutnya adalah Desa Sembalun. Kalau tadi sebelumnya perjalanan didominasi oleh pemandangan lautan, sekarang mulai beralih ke pemandangan perbukitan. Di sini jalanannya mayoritas menanjak terus. Tapi untungnya motor Yamaha NMAX Turbo yang kami pakai bisa diandalkan untuk jalur yang seperti ini. Apalagi dengan adanya fitur Y-Shift yang bikin tarikannya semakin responsif dan bertenaga. Nah, sana coba dengar ya. Nah, dengar kan? Setiap kali tombol Y-Shift-nya ditekan, motornya semakin bertenaga. Padahal Koriki melintir gasnya stabil aja loh, sama sekali nggak dibetot. Ini sangat membantu saat kita berkendara di tanjakan panjang dan curam seperti ini. Nah, tuh lihat tangan kanan Koriki, sama sekali nggak mainin gas, stabil aja. Cukup dengan tombol Y-Shift, motornya langsung makin ngacir. Bener-bener gak salah deh, kami ganti tunggangan dari motor sebelumnya ke Yamaha NMAX Turbo ini.
By the way, saat ini kita sudah ada di Kabupaten Lombok Timur. Gila sana pemandangannya. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat ya, tapi saat kami riding di sini, wah, kami benar-benar terpukau. Dan sampailah kami di lokasi tujuan kami di Sembalun ini. Oke, Sana, kita udah sampai di Sembalun, desa Sembalunnya. Nah, di sini tuh kita mampir ke rumah apa ya istilahnya kok? Nanti kita tanya sama Akmal. Ini kita dikenalkan sama Mas Lutfi Ojol yang Ojol kemarin berbagi kita ya? Ojol berbagi. Dan ini salah satu produsen black garlic di Sembalun. Nih, lihat dulu, nanti kita tanya lebih pasti ini apa. Ini pokoknya black garlic, Ya. plus madu. Terus itu bawang Yang tunggal. ini bawang tunggal. Karena untuk stamina bagus. Iya. Nah, nanti kita tanya yang pasti sama Akbalnya. Sama Akmal. Oh, Gitu. oke. Nah, itu tuh. Nah, Nah, itu orangnya. sini. Ini kan tadi Foni ditanya, ibunya mau nggak teh Mau min? teh? Oh boleh, ya sebentar ya kita petik dulu. Gitu. Kita yang Gitu. Maksudnya mau minum teh itu tinggal petik langsung gitu. Iya. Itu yang wow. tuh. Tuh, sama Akmalnya. Oh my god, sini kok. Ini nanti kita zoom ya. Nih kita zoom. Wah, Tuh minnya beneran. merumpun begitu. Daun minnya bener-bener fresh gitu. Benar. Terus Wow. pemandangannya gini. Nah. Sisi depan, kiri, dan di depan. Agak ke depan sini. Tuh. Nah, di belakang, coba lihat. Wah, gila sih. Bagaimana? Mau pindah sini? Iya. Nih jadi ini nih, apa kita nginep aja dulu di sini malam ini apa gimana? Besok baru lanjut. Iya kan? Pasti pengen lihat di sini pagi-paginya Malamnya seperti apa. kayak gimana, Malamnya terus gimana? sedingin apa, lalu Iya. paginya seperti apa. Iya. Wah, beneran sih. Wow. Oh. Kita lihat nanti ya. Nah, Nah, apa ini dulu nih? oh ini dulu. Ini literally yang baru banget dipetik nih. Dipetik, cuci, langsung seduh. Rendam. Langsung seduh. Luar Tinggal biasa. kalau mau ada gula tinggal digulain aja. Iya. Nah, kita mau tanya nih sama Ama. Ini, bantu kita jelasin dulu ini Ya. apa? Kalau yang ini namanya black garlic. Black garlic. Nah, black garlic plus madu. Oke. Nah, ini kegunaannya untuk kesehatan, untuk stamina, jantung, yang ini. Kalau lagi mual, muntah, perjalanan jauh, dia harus makan ini. Oke. Harus makan ini. Itu garlicnya ditumbuk ya? Garlicnya bisa dihancurkan, bisa jadi bokelannya. Oh. Bisa dihancurkan. Ini belum dihancurkan nih black Oh, garlicnya. makanya masih Nah, ada jadi kalau- bentuknya ya? Kalau dimakan ini black garlic ini karena ada madunya, campur madu. Jadi dia sini kayak di bule itu
pakai roti. Nah, Oh, jadi selai bisa, jadi selai. jadi selai juga bisa. Nanti dimasukkan dia di roti. Oh. Nah, kalau di Jawa saya kirim itu dia untuk es krim. Kalau Es di krim? Bandung ya coklo namanya. Saya Wah, kirim nanti di berarti kita harus coba nanti pas kita balik ke jadi- Bandung. Iya. Bandung di Joglo namanya. Joglo namanya. Joglo. Dia masakan Nusantara ya ada di sana. Black garlic saya ada di sana, dia buat es krim katanya. Oh, oke. Khusus untuk es krim. Nah, pertanyaan saya adalah, saya tidak suka bawang. Nah, kalau misalnya black garlic ini bisa nggak orang yang tidak suka bawang jadi bisa makan ini? Nah, untuk permulaannya dia makan madunya aja dulu Oh, supaya dia bisa. heeh. Kalau bawang ini tidak ada baunya, Oh, tidak Oh, seperti tidak ada. bawang. tidak seperti bawang. Dia ini bentuknya lembek, Heeh. kita makan dan kenyal gitu. Oke. Bukan renyah-renyah, dia kenyal. Kenyal. Oh. Jadi siapa saja untuk anak, siapa saja boleh makan. Oh, oke. Yang Oke. kalau Kalau yang satu lagi ya, Mak? Satu lagi ya, Man. kalau yang satu ini, Ya. kalau ini sebetulnya yang fokus untuk laki sebenarnya, untuk stamina laki. Oh, khusus Ya, laki-laki. untuk memperkuat imun. Baik kalau perempuan maupun laki untuk memperkuat imun. Oh. Nah ini daya tancapnya lebih tinggi kalau yang Oh. laki. Sebaiknya diminum kapan? Dia yang dua ini kapan-kapan diminum Oh, karena dia nggak ada. herbal, Oh, nggak ada oke. efeknya. Iya, iya, iya. Justru dia kalau dia makan tambah banyak tambah bagus. Dia. Oh, tambah bagus. Nah ini disimpan dia mau setahun 2 tahun nggak jadi masalah. Oh. Tidak harus dalam kulkas ya, berarti? Tidak harus dalam kulkas. Yang karena penting sudah tertutup rapat gitu. karena ini sudah ada expirednya ini adalah madu. Ah. Yang membuatnya itu adalah madu. Kalau madu kan nggak ada Nggak ada expirednya. expirednya. Iya, iya, benar. Jadi dia kalau tambah lama tambah enak sih. Yang ini. Dia bahan pengawetnya si madunya Bahan ini. pengawetnya betul sih si madu. Iya, iya, iya. Jadi Ya. bahan I see. pengawetnya. Oke, oke. Jadi kapan-kapan dikonsumsi nggak ada masalah. Oh. Mau setahun tambah enak, 2 tahun tambah enak. Itu dia. Ini kalau penonton kita ada yang mau beli bisa beli di mana, Pak? Kalau penonton ini bisa dibeli di Lombok aja yang ada. Hanya ada di Balun. Mudah-mudahan bisa tembus ke Jakarta nanti di bawah. Tapi ada bikin ini Shopee atau apa belum? Enggak ada. Kita tidak ada. Yang khusus yang datang ke Sembalun, Oh, Lombok baru bisa. NTB baru dia bisa beli yang ini. Nah, berarti harus datang ke Sembalun. Datang ke Sembalun. Nah. Tidak bisa ya, enggak ada tempat yang lain. Nggak ada tempat Iya, yang iya, lain ya. Enggak ada. Benar. Karena ini kita sudah doain. Sudah lama. Ah. Kita kasih orang makan tuh 3 bulan dulu. 3 Oh. bulan atau 2 bulan baru kita kasih orang makan. Oh, gitu. Baru dia rasa Fermentasi, kaca. difermentasi Oh. dia. Fermentasi dulu. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia baru itu putih dia. Bawang putih ini kan bawang putih. Iya. Ya, Kalau ya. baru pasti dia putih. Heeh. Tapi dia ini kalau sudah lama kayak ini dia. Coklat. Coklat. Nah, coklat. Nanti Iya. tambah lama, 3 tambah hitam bulan dia. lagi tambah hitam dia. Tambah nikmat. Oke. Apalagi laki-laki yang suka banyak istri gitu, wah nambah lagi istri. Nambah lagi istri. Satu aja susah. Itu dia. Nah, penasaran kan sama rasanya? Kita coba ya. Kita rasanya coba. agak strong rasanya. Agak strong. Strong rasanya. Wow. Tetapi strong itu menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Oke. Mantap. Waduh, ini quotes dari Ama nih. Iya. Rasa apa tadi? Jadi lupa. Jadi gimana cara ininya? Yang Ini cara makannya. makannya ambil aja. Nah. Coba aja ngisi begini aja gitu. Hah? Oh, langsung dari sendok ya. Langsung. Oh, sendoknya aja. oke. Ini yang coba. black garlic. Ya. Ada madu kan? Iya, rasa madu, tapi madunya tuh yang kuat banget. Black garlicnya sih nggak ada ininya, hampir nggak ada terasa, cuman tipis. Tapi kayak madu yang bener-bener strong gitu loh jadinya, karena mungkin fermentasi sama si black garlicnya ini. Oke, coba yang satu lagi. Nih, Tambah yang satu lagi tambah strong lagi. waduh, nih gawat nih. Makan 3 1 ronda. Makan 6 2 ronda. Kita berapa ronde malam ini? Gitu dah. Nih, 3 biar 1 ronde dulu. Permula dulu, permula.
Kalau ini bawang putihnya masih berasa. Oke. Ini cuman kan beda karena bawang tunggal ya. Jadi kayak makan kacang gitu. Nah, tapi kena madunya ini jadi enak. Pedasnya dapat. Manis ininya juga ini. Unik sih ini. Manis madunya juga. Kalau saya ini malah sebenarnya dapat lebih unik rasa yang ini. Kalau yang tadi itu memang madunya yang strong banget. Betul. Kalau ini apa, Mak? Kalau ini buncis namanya. Hah? Buncis. Buncis. Ini Tapi kacang. Kacang buncis. Dari buncis. Nah, ini buncis, kacang buncis namanya. Oh, bukan yang buncis yang kita itu. Nah, ini dia buncis dia. Kacang buncis, coba. Ya. Itu yang muda, ada yang keras, yang tua. Nah, jadi buncis ini satu-satunya tanaman yang abadi itu di Sembalun itu adalah buncis. Tapi bukan buncis yang sayur itu kan, beda. Beda. Ini bisa jadi sayur juga bisa. Ini bisa dia jadi sayur. Nah, buncis inilah tiap daerah Sembalun ini selalu disuguhi dia dengan snacknya buncis. Dengan ciri khasnya dengan kopi. Nah, jadi kalau ini mau makan tamunya 10 orang, dia masih kuat. Dia nggak habis-habis kalau 10 orang sebentar. Jadi dia awet lah istilahnya. Ya. Dia awet. Sambil dia kopi, sambil makan itu, tapi dia nggak putus nanti lagi kalau makan ini. Kalau dia suka makannya dia nggak putus. Dia nggak putus makan. Ya. Menarik. Nah, selanjutnya kami diajak oleh Ama Akmal ke kebun yang ada di belakang rumahnya. Ini kamu turun lah. Iya. Gak yakin naik. Jalanannya gitu, sana. Nah, dialah si korikisnya naik. Wah, serem ya jalanannya. Nah, apalagi meski sudah buka box samping, top box dan bagasi kami masih full, jadi motornya masih berat. Apalagi nih, Koriki lupa matiin fitur TCS yang ada di Yamaha NMAX Turbo ini. Makanya bunyi mesinnya jadi kayak gitu. Kita jalan kaki saja. Nah, baru inget deh buat matiin sekarang. Udah telat. Itu aja nyangkut. Kayak parkir di bawah aja deh. Akhirnya kita jalan aja. Motor kecil aja nyangkut, apalagi motor besar. Lebih berat ya. A few moments later. Nah, jadi Perjuangan kita tadi ya, demi kesini. nih, membawa kita ke sini. Ya, nih. Tahu nih apa? Nih hasilnya sudah Iya. saya makan barusan. Ini kopi Ricky. Ya. Pop Ricky. Nanti saya makan, ya kan? Nanti saya makan, saya popkan. Ini masaknya. Iyu, jijai. Nah, nih lah. Dan Apa ada pemandangannya, wah, mahal ini pemandangannya. Jadi ini Tuh. perkebunan punya Mang Abang semua. Ya. Punya. Kopinya, bawangnya juga di sini segala macam. Jadi hasil yang dijual di toko oleh-olehnya tadi itu murni semua hasil dari sini. Ya. Diproduksi sendiri. Betul. Keren ya, keren. Keren sekali. Kayak kalau sana-sana ada yang ke Lombok, main ke Sembalun, mampirlah tempat sama Akmal ini. Di apa? Melc. Oleh-oleh Melc. Nah, tuh. Sekarang kami mau nikmati dulu pemandangan Sembalun dari ketinggian. Sambil ngemil kopi. Nih.
Nah, ini ada gak kebun ladoan di sana? Lihat lah, gila. Segedang-gedang nih ladonya. Ih, badas tuh. Wih, sana. Jadi kita habis dari kebunnya sama Akmal tadi. Terus kan udah mau maghrib nih. Jadi sama Akmalnya mau sholat dulu. Nah terus kita pisah dulu lah sementara. Terus ngide cari warung. Kita makan apa? Indomie. Kebayang dong dingin-dingin begini makan Indomie rebus panas-panas. Makan nak Caca taruh. Yo sana. Jadi tadi tuh kita habis makan Indomie tadi. Kan sebenarnya tuh kita tuh balik lagi ke rumah Pak Akmal itu sama Akmal itu. Nah sampai di situ tuh kita ngobrol sama banyak orang sebenarnya. Betul. Tapi ya itu kasihkan ngobrol. Jadi lupa keluarin kamera. Iya. Nah, habis itu ya kita balik lagi ke penginapan. Tadi ada ngambil penginapan jalan? Enggak. Penginapan? Enggak jalan ke balik sini? Ada? Enggak. Nah, ya gitu. Jadi ya mohon maaf lah kalau terskip. Tiba-tiba nih sekarang kita sudah di penginapan. Kita nginep di Sembalun ini dulu. Besok baru kita lanjut dan Jadi planning awalnya kita tuh kita di Sembalun ini cuma singgah tempat sama Akmal tadi. Ya kan, mau bahas soal si black garlic-nya itu. Habis itu kita langsung lanjut, kita mau nginap di Selong, besok pagi berangkat nyebrang ke Sumbawa. Nah, cuman tadi akhirnya kita putuskan untuk ya udahlah. Kita nginap dulu di Sembalun ini. Nah, besok kita turun itu jadinya kita nggak explore Selong. Kita cuman bahkan nggak ke Selong malah jadinya. Karena kalau dari sini Sembalun arah ke Kayangan itu udah langsung nggak lewat Selong lagi. Jadi ya kita skip Selong dulu untuk saat ini dan ya lihat besok lah kalau yang soal besok. Tapi yang pasti malam ini ya perjalanan kita sampai di sini dulu dan ya ini kita nginap di Sembalun ini seperti biasa. Kalau sudah begini tidak ada AC sama sekali. Karena emang udah dingin banget. AC. Ya, udahlah itu. Kayaknya itu aja ya untuk perjalanan kita hari ini dari Mataram ke Bayan dan ke Sembalun ini. Betul. So, sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Masih bersama kami Pak Sutri Touring. Bye-bye.